Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilani Siap Fitri dan NPM 0012 akan mempresentasikan hasil UAS Applikom saya. Nah, yang pertama kita ada saldo awal. Di saldo awal itu ada nomor akun, account title, debit, dan juga kredit. Nah, untuk nomor akun kita isi satu persatu sesuai yang ada di soal. Kemudian akun title sama, kita tulis satu persatu sesuai dengan yang ada di soal. Untuk debit kredit sama, kita tulis satu persatu sesuaikan dengan yang ada di soal. Kemudian kalau udah selesai, kita langsung bikin ke jurnal umumnya. Nah, untuk di jurnal umum ini kita itu ada tanggal yang pertama, yang kedua ada jenis transaksi, ada nomor transaksi, kemudian ada nomor akun, ada nama akun, ada deskripsi, ada debit, dan juga tentunya ada kredit. Nah, untuk yang pertama tanggal kita isi di 2 kolom, kemudian kita tarik ke bawah biar lebih cepat teman-teman, nggak satu-satu. Kemudian untuk jenis transaksi sama, kita tulis saldo awal, kemudian tinggal kita tarik ke bawah aja. Nah, kita tarik ke bawah. Kemudian untuk nomor transaksi kita tulis juga di 2 kolom. Nomor transaksinya kita tulis di 2 kolom. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah sama seperti yang tanggal tadi. Nah, untuk nomor akun biar lebih cepat, kita copy aja dari saldo awal. Kita copy dari atas sampai ke bawah, terus tinggal paste di bagian jurnal umum. Nah, kemudian untuk nama akun kita pakai rumus ya teman-teman, sama dengan VLOOKUP. Kemudian nomor akun yang paling atas. Nah, kemudian kita ke saldo awal, kita blok dari atas sampai bawah. Nah, seperti rumus yang sudah saya tampilkan tersebut, tinggal kita enter. Nah, maka kan langsung muncul nama-nama akunnya, tinggal kita tarik ke bawah aja. Nah, kemudian kita rapikan. Nah, untuk deskripsinya kita tulis saldo awal sama seperti yang awal tadi, tinggal kita tarik ke bawah biar lebih gampang. Nah, untuk debit dan juga kreditnya kita tulis satu persatu sesuai yang ada di soal, seperti yang kita sudah tulis tadi di bagian saldo awalnya. Nah, setelah selesai semuanya, kita jangan lupa untuk bikin buku pembantu utang, buku pembantu persediaan, dan juga buku piutangnya. Setelah itu, kita langsung ke buku besarnya. Nah, untuk di buku besar ini kita klik kolomnya, kemudian kita klik pivot table, seperti yang sudah saya tampilkan. Kemudian kita ke jurnal umum, kita blok dari atas sampai dengan ke bawah. Nah, kita blok semuanya seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, maka langsung akan muncul seperti ini. Tinggal kita tambahkan aja filter, ada nomor akun, kemudian ada tanggal di rows. Nah, ketika ada quarter dan years ini tinggal kita uncheck list aja teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk deskripsi, untuk debit dan juga kredit, jangan lupa ya. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kan belum rupiah. Nah, kita rupiahkan dulu dengan klik debit, kemudian value, kemudian number format, ke currency, kemudian kita pilih rupiah, kita OK. Nah, maka akan langsung muncul seperti ini. Yang kredit juga sama, kita klik, terus kita ke number format, ke currency,
dipindah ke rupiah dulu, kemudian di oke. Nah, kemudian kita bikin sum of saldo dengan klik file item, kemudian calculated violet. Nah, di sini untuk name-nya kita ganti dengan saldo, kemudian yang 0 ini kita ganti dengan debit, kemudian insert ini, kemudian dikurangi kredit, kita klik insert juga, kemudian baru di oke. Nah, makanya langsung muncul seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu kita ke jurnal umum lagi untuk mencatat jurnal penyesuaiannya dari tanggal 31. Seperti yang tadi, tanggal kita tulis 2 kolom, kemudian kita tarik jenis transaksinya penyesuaian, terus nomor akun dan nama akunnya jangan lupa ya teman-teman. Kemudian untuk deskripsinya juga kita tulis satu persatu, debit dan juga kreditnya kita juga tulis satu persatu sampai selesai ya teman-teman. Nah, kemudian kalau udah selesai, kita langsung ke neraca. Caranya kita tinggal copy aja dari buku besar. Kita klik sheet buku besar, klik kanan. Nah, kemudian kita langsung pilih move or copy. Kemudian kita pilih buku besar, created, kemudian oke, maka akan langsung neracanya jadi. Terus kita tinggal hilangin aja, kita ganti yang nomor akun sama nama akun kita ganti ke bawah. Nah, kemudian kita langsung bikin untuk neraca saldonya, ada debit dan juga kredit. Kemudian ada laba rugi, debit dan juga kreditnya. Kemudian ada neraca dan juga debit kreditnya. Nah, kemudian untuk neraca saldonya kita isi sesuai dengan yang ada di sum of saldo antara debit dan juga kreditnya. Kita tulis satu persatu ya teman-teman. Kita tulis satu persatu dari atas sampai bawah dengan cara kita tinggal klik kolom kemudian sama dengan terus klik yang ada di sum of saldonya. Nah, ini kita rapi-rapiin dulu. Nah, kemudian untuk totalnya kita klik sama dengan sum, kemudian kita blok dari atas sampai bawah, terus kurung tutup, kita enter, maka akan keluar hasilnya. Kredit dan debit sama ya teman-teman, seperti itu caranya. Kemudian untuk laba ruginya kita tulis mulai dari akun sales, kita tulis satu persatu seperti ini teman-teman sampai selesai. Caranya masih sama, kita klik kolomnya kemudian klik sama dengan, terus kita tinggal masukin dari neraca saldonya. Nah, untuk totalnya sama, pakai rumus sama dengan sum, kemudian kita blok dari atas sampai bawah, kemudian kurung tutup, enter. Yang kredit juga sama ya teman-teman, rumusnya seperti tadi, pakai sama dengan sum, terus kita blok. Nah, kalau udah kita langsung ke neraca. Neraca kita juga tulis satu persatu
dari atas, rumusnya sama, masih klik kolomnya, kemudian sama dengan, dan klik yang ada di neraca saldo. Nah, kalau udah selesai, sama kayak yang tadi, untuk totalnya kita pakai rumus sama dengan sum, kemudian kita blok dari atas sampai bawah, yang kredit maupun debit sama ya teman-teman rumusnya. Kemudian untuk selisihnya kita tinggal pakai rumus sama dengan debit dikurangi dengan kredit, maka nanti akan muncul selisihnya. Untuk laba rugi selisihnya 1.450.000, yang neraca saldo sama caranya, selisihnya 1.309.000. Nah, kemudian kalau udah selesai seperti ini, kita tinggal rapi-rapiin aja teman-teman. Kita tebelin angkanya, kemudian kita kasih warna untuk namanya. Nah, selanjutnya kita bikin laporan laba ruginya. Untuk laporan laba ruginya, kita ketik laporan laba rugi PT Reina Elektro 31 Desember 2022. Kita tulis pendapatan, kita ambil dari neraca saldonya, kita ambil dari nama akun sales. Kita tinggal copy aja ya teman-teman biar lebih cepat. Kita copy. Nah, kemudian tinggal kita paste di pendapatan. Ada tiga akun. Kemudian kita isikan juga untuk total pendapatannya. Jangan lupa untuk pendapatannya kita isi saldonya sesuai yang ada di neraca saldo. Nah, kita ketik satu-satu seperti ini ya teman-teman. Untuk jumlahnya tinggal kita klik sama dengan, kemudian kita tambahkan yang sales diskon dan juga sales return. Nah, untuk total pendapatannya kita tinggal klik sama dengan, kemudian sales dikurangin dengan hasil dari penjumlahan sales diskon dan juga sales return. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada cost of goods. Sama seperti yang tadi, untuk akunnya kita tinggal copy aja dari neraca saldo. Di sini kita copy, kemudian kita tinggal paste aja. Nah, jangan lupa juga buat isiin saldonya di setiap akun.
saldonya kita lihat dari neraca saldo ya teman-teman. Kemudian kita ketik satu persatu. Nah, kita rapiin juga. Kemudian untuk total cost of goods-nya kita pakai rumus sama dengan yang saldo cost of goods sold dikurangin dengan high paid dan juga purchase discount. Nah, untuk laba kotornya dan biaya-biaya lainnya, untuk biaya-biaya lainnya kita juga ambil dari neraca saldo, nama akunnya kita copy aja teman-teman. Kemudian kita isi juga saldonya satu persatu sesuai akun yang ada di neraca saldo. Nah, kemudian laba ruginya pakai rumus sama dengan kita blok dari semua akunnya, kita blok. Maaf teman-teman, itu ada yang salah. Kita sama dengan, kemudian pakai sum, kita ketik sum, kemudian baru kita blok dari atas sampai bawah, kurung tutup enter, maka akan muncul laba ruginya dari biaya-biaya lain. Nah, kemudian untuk laba rugi totalnya kita dari pendapatan dikurangi cost of goods dan juga biaya-biaya lainnya. Kemudian yang terakhir kita bikin laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas PT Elektro 31 Desember 2022. Nah, untuk saldo awalnya kita lihat yang dari neraca saldo. Kemudian kita copy, kita isikan juga untuk saldonya sesuai yang ada di neraca saldo ya teman-teman. Nah, kemudian untuk laba ruginya kita juga ambil dari yang ada di neraca saldo tadi ya teman-teman.
Nah, kemudian untuk laba ruginya juga kita akunnya ambil dari yang neraca saldo tadi. Kemudian untuk modal akhirnya kita ambil dari yang total laba rugi tadi 111 juta dikurangin 1.250.000, maka akan ketemu hasilnya. Kemudian selanjutnya ada laporan posisi keuangan PT Rina Elektro 31 Desember 2022. Nah, yang pertama itu ada aset, ada current aset. Kemudian untuk akunnya kita blok dari neraca lajur tadi. Kita copy untuk nama-nama akunnya, kemudian kita isikan saldonya satu persatu setiap akun. Nah, kemudian untuk total current asetnya pakai rumus sama dengan sum, kita blok semuanya, kurung tutup, enter, akan muncul hasilnya. Kemudian untuk fixed asset sama seperti tadi, nama akunnya kita copy dari neraca lajur, maaf. Nah, kemudian kita isikan saldonya satu persatu sesuai nama akunnya. Nah, untuk total fixed assetnya sama, pakai rumus sama dengan sum, terus kita blok semuanya, kurung tutup, enter, maka akan muncul hasil dari total fixed assetnya. Nah, untuk total asetnya dari total current asset ditambah dengan total fixed asset, maka akan muncul hasil dari total asetnya. Nah, untuk yang terakhir yaitu ada liabilities and equity. Nah, untuk liability-nya sama, kita copy akunnya dari neraca, kemudian kita isikan saldonya satu persatu di setiap akunnya sesuai yang ada di neraca lajur. Nah, untuk totalnya sama, pakai rumus sama dengan sum, kemudian kita blok dari atas sampai bawah, kurung tutup, enter, maka akan muncul total liabilitiesnya. Kemudian untuk equity-nya kita tulis sesuai
dengan saldo yang ada di neraca. Nah, untuk liabilities and equity-nya sama dengan dari total liabilities ditambah dengan equity, maka akan muncul hasil dari liabilities and equity-nya. Nah, sekian tutorial dari aku. Terima kasih.